Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9. Di pertemuan kita pertama kali ini, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kita akan membahas bab 1, yaitu tentang interaksi antar ruang benua Asia dengan benua lainnya. Dengan subbab letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Untuk itu, silahkan simak baik-baik video kali ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama siswa diharapkan mampu menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Yang keempat, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Dan yang kelima, menyebutkan pembagian region benua Asia dan benua lainnya. Nah, sebelum masuk materi, coba kalian perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Di negara manakah saat ini kamu tinggal? Lalu, di benua manakah saat ini kamu tinggal? Dan di manakah letak benua tempat yang kamu tinggali? Dan terakhir, benua mana lagi yang ada di dunia ini? Nah, betul ya. Jadi jawabannya merupakan benua Asia. Benua Asia ini merupakan benua terluas di dunia dan terdiri atas banyak negara, termasuk Indonesia. Nah, ini negara yang kita tinggali. Setiap negara yang berada pada benua tersebut memiliki potensi alam dan sosial budaya yang berbeda-beda. Sehingga telah lama terjadi interaksi antara negara-negara di Asia. Nah, bentuk interaksinya seperti apa? Nah, bisa seperti ini. Bentuk interaksi tersebut terlihat dalam berbagai wujud seperti perdagangan, penyebaran agama, dan politik. Negara-negara di benua Asia juga menjalin interaksi dengan negara-negara di benua lainnya. Contohnya bisa seperti saat kita memakai handphone yang tidak diproduksi di negara kita, tetapi diproduksi di negara Eropa. Nah, itu merupakan contoh interaksi antar negara di benua yang berbeda, tentunya dalam apa? Dalam hal perdagangan. Selanjutnya yang perlu kalian ketahui, apa yang kalian pahami tentang benua dan berapakah jumlah benua di dunia? Benua merupakan massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Bagi ahli geografi khususnya, benua tidak hanya sekedar istilah fisik, tetapi juga menyangkut aspek budayanya. Nah, untuk berapakah jumlah benua di dunia? Sebenarnya sejumlah ahli geografi berbeda pendapat tentang hal itu. Jadi, sebagian ahli geografi menyebutkan ada 7 benua di dunia, sedangkan sebagian lainnya menyatakan ada 6 dan 5 benua. Nah, dalam materi ini kita mengambil pembagian benua menjadi 5 benua saja, yaitu benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, dan benua Australia. Nah, di slide ini bisa kalian lihat, ini merupakan peta benua-benua di dunia. Yang tadi saya sebutkan di atas yaitu ada Amerika, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia. Nah, dari kelima ini nanti kita akan bahas satu persatu. Kita masuk pertama, kita akan membahas di benua Asia terlebih dahulu. Letak dan luas benua Asia. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Jadi hampir seluruh wilayahnya berada di belahan utara. Dan hanya sebagian kecil yang berada di belahan bumi selatan, termasuk Indonesia. Untuk batas benua Asia, yaitu di utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di selatan Samudra Hindia, di barat benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah. Sedangkan di sebelah timurnya berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Nah, benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luas wilayahnya ini hingga mencapai 44 juta kilometer persegi atau seperempat luas wilayah daratan dunia. Wilayahnya membentang dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur. Benua Asia juga meliputi Indonesia di selatan sampai Rusia di utara mendekati kutub utara.
Untuk pembagian wilayah benua Asia, jadi terbagi menjadi beberapa wilayah atau region, yaitu Asia Barat atau Asia Barat Daya, atau biasa disebut Asia Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Rusia atau Asia Utara. Nah, untuk petanya bisa dilihat ya tentang subregion of Asia. Nah, untuk North Asia ini paling luas, dan ini adalah Rusia, jadi merupakan bagian terluas dari benua Asia. Nah, yang kedua adalah benua Amerika. Jadi, benua Amerika ini sering juga disebut sebagai benua merah. Sebutan itu didapat karena benua tersebut terdapat suku bangsa Indian. Suku Indian ini tidak berkulit merah, namun sebenarnya kulit mereka terlihat merah karena suku Indian suka melumuri kulit dengan cat berwarna merah. Nah, untuk letak dari benua Amerika sendiri terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Dan untuk batas benua Amerika ialah Samudra Arktik di utara, Laut Weddell, Samudra Atlantik di timur, serta Samudra Pasifik di barat. Dan perlu diketahui benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia, dengan luas mencapai 42.057.100 km persegi. Selanjutnya, benua Amerika ini terbagi menjadi 4 region. Jadi secara geografis Amerika terbagi 4 kawasan, yakni kawasan Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia yang terletak di sekitar Amerika bagian tengah. Oke, baik, kita masuk ke benua 3, yaitu benua Eropa. Benua Eropa ini dijuluki sebagai benua biru. Kenapa seperti itu? Jadi alasannya seperti ini. Ada 2 alasan mengapa disebut dengan benua biru. Pertama, karena mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Yang kedua, sejak zaman dahulu, banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa sehingga dikenal adanya istilah darah biru atau biasa disebut dengan bangsawan. Nah, benua Eropa ini secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan benua Asia. Nah, tetapi keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan, yaitu pegunungan Ural. Namun, umumnya Eropa dan Asia itu masing-masing dianggap sebagai benua. Kenapa? Karena kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda. Walaupun mereka satu daratan, tapi tetap disebut dengan benua yang berbeda. Perlu diingatkan kembali bahwa benua tidak hanya secara fisik saja, tetapi juga perbedaan dari aspek budayanya. Selanjutnya, untuk letak astronomis benua Eropa berada di 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Untuk iklimnya sendiri adalah subtropis dan sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Luas benuanya adalah 10.355.000.000 km persegi. Sedangkan untuk letak geografisnya, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan, Samudra Atlantik di barat, serta benua Asia di timur. Nah, perlu diketahui ini batas benua Eropa dengan benua Asia adalah pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia, dan terbagi sebagai 4 region, yaitu Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Yang keempat adalah benua Afrika. Benua Afrika ini sering disebut dengan benua hitam karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 50 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Benua Afrika dilewati garis khatulistiwa. Nah, jadi sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis. Karena posisi lintangnya itu sebagian besar wilayah ini beriklim tropis kecuali bagian paling utara dan paling selatan. Di kedua wilayah tersebut iklimnya mulai memasuki zona subtropik. Benua Afrika sendiri berbatasan dengan Laut Tengah di utara dan Samudra Hindia di selatan dan timur, serta Samudra Atlantik di barat. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Nah, untuk luas wilayah dari Afrika mencapai
30.290.000 km persegi. Secara geografis, benua Afrika terbagi menjadi 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Yang kelima adalah benua Australia. Benua ini terletak di selatan Asia dengan penduduk yang sebagian besar adalah penduduk ras Kaukasoid yang banyak berasal atau sama dengan penduduk Eropa. Nah, letak astronomisnya berada di 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan dengan iklim yaitu tropis. Karena Australia bagian utara berdekatan dengan Indonesia dan sebagian wilayah lainnya beriklim subtropik dan sedang. Untuk luasnya sekitar 8.945.000 km persegi dengan lebar sekitar 3.200 km persegi dan panjang 3.700 km. Batas-batas geografis wilayah Australia utara itu berbatasan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia juga. Nah, untuk Australia sendiri terdiri dari 8 negara bagian, yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland, Tasmania, dan daerah khusus ibu kota. Nah, New South Wales ini merupakan negara bagian paling tua dan paling banyak penduduknya. Negara bagian terluas adalah Australia Barat. Victoria merupakan negara bagian terkecil dan terpadat kedua. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita sambung minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.